Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Hukumnya kita serahkan pada penegak hukum, tapi ini alert buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korupsi. Ini harus disikat habis. Karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada yang disampaikan pada 98 waktu reformasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Nyung. Dan teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan lancar, rezeki mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali. Nah ini terkait yang lagi ramenya teman ya. Terkait Hasto lagi teman ya, Hasto lagi. Nah ada apa dengan si Hasto? Nah informasinya itu tangkap teman ya. Saya juga masih belum paham ya teman. Intinya di sini saya ingin menyajikan video klarifikasi dari Hasto sendiri dan juga langsung ada tanggapan dari Bapak Dewi dan juga yang lainnya, pastinya begitu teman semuanya. Oke, seperti apa klarifikasi langsung dari Hasto? Ini dia teman videonya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran.
Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah, sebagaimana kata para kader TNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis, hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, resiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Soal lain, tanggapan dikit aja Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Enggak. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Sudah purna tugas pensiunan kan. Jangan-jangan gitu. Ini jadi semacam pancingan. Hasto tuh jadi kayak jadikan umpan, dimakan sama ikannya, sama KPK gitu ya. Tapi habis itu ya digoreng KPK-nya. Seandainya Hasto ditangkap, lalu apa yang akan terjadi dalam politik Indonesia itu? Untuk latarnya tetap mesti kita perlihatkan, yaitu dendam Jokowi. Kita tahu sekuensis dari peristiwa-peristiwa perseteruan Pak Jokowi dan Ibu Mega itu, mulai dari Mega menghambat ambisi Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan, Mega menentang dirumuskannya satu akal-akalan konstitusi untuk meloloskan Gibran. Mega mempersoalkan banyak hal dan berujung pada pemecatan Jokowi dan keluarganya. Kan kalau kita lihat peristiwa itu secara psikologis, Jokowi betul-betul tersingkir di dalam karir politiknya itu oleh Megawati. Kalau oleh orang lain mungkin gak ada soal, tapi oleh orang yang membesarkan dia dan menemukan bahwa yang dibesarkan itu ternyata anak macan. Dan itu pentingnya kita pelajari bagaimana kemampuan Ibu Mega untuk akhirnya menemukan kesalahan dari PDIP atau bahkan kesalahan Mega, dan dia minta maaf. Saya minta maaf kepada rakyat Indonesia karena telah salah memilih dan bertahun-tahun tidak pernah mempelajari psikologi atau deep psychology, artinya persembunyian ambisi dari Presiden Jokowi yang baru terlihat ketika Jokowi memaksakan diri untuk jadi presiden 3 periode. Dan itu Ibu Mega tegur bahwa tidak mungkin 2 cukup, itu konstitusi bilang begitu. Maka banteng-banteng di seluruh Indonesia, bersiaplah. Kalau kalian sampai dihancurkan, jangan diam saja. Saatnya nanti kalian semuanya bergerak untuk melawan dan menegakkan keadilan. Karena menempatkan seorang kader atau caleg di daerah pemilihan itu kan memang kewenangan partai politik, terserah partai gitu. Dan kalau soal tidak sesuai dengan domisili atau asalnya, bukankah 59% caleg di Pileg 2024, 59%-nya itu daerah pemilihannya tidak sesuai dengan asal atau domisilinya. Seperti Bang Adian misalkan, itu di Bogor, padahal bukan orang Bogor. Atau teman saya Mas Zuhairi, Ustadz Zuhairi Misrawi, itu kan ya orang Sumeneb gitu, tapi dapilnya Jakarta. Jadi kan kalau itu dipermasalahkan sama KPK, itu kan menunjukkan bahwa KPK kayaknya memang kekurangan bukti gitu kan. Jadi pertandingan antara ambisi Jokowi ditambah dengan emosinya hari ini karena dipecat oleh PDIP, maka terjadilah peristiwa ditersangkakannya sekjen PDIP. Sebetulnya yang mau ditersangkakan pasti Megawati kan, tetapi kita dipoles oleh media massa yang dikendalikan oleh Jokowi bahwa seolah-olah ini peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan kemarahan Jokowi atau kegundahan Jokowi atau dendam Jokowi pada Megawati. Jadi latar belakang dari peristiwa ini ada dendam seorang Jokowi yang sebagai presiden akhirnya menemukan bab terakhir dia di dalam disertasinya. Nah,
Hasto yang juga itu satu penguatan fenomenologis yang sangat mendalam dari saudara Hasto, karena dia menulis disertasi untuk menunjukkan keburukan dan sebut aja kemunafikan politik di era Jokowi itu. Nah, ini konfes KPK kayaknya pasti lucu nih, dan terbukti lucu memang gitu, karena membangkitkan kasus yang sudah selesai sejak tahun 2020 lalu tanpa bukti baru. Dan itulah yang disampaikan oleh KPK dalam konfesnya kemarin gitu. Jadi semuanya hanya cerita-cerita dari masa lalu, dan parahnya cerita yang disampaikan oleh KPK itu menjadi sangat-sangat sulit sekali untuk kita terima, karena gak logis gitu. Ibarat menceritakan seekor kucing yang memakan habis kepala gajah dimakan tuh. Kan kita sulit untuk menerima itu, kayaknya cuma karangan aja gitu kan. Yang pertama adalah KPK bilang pada tanggal 8 Januari 2020 lalu Hasto Kristianto meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku, dan Harun Masiku ini diperintahkan atau disuruh untuk menenggelamkan HP-nya ke dalam air dan meminta Harun Masiku untuk kabur. Oke, mungkin bagi sebagian kalian masih tidak paham di mana letak lucunya gitu ya, sabar gitu ya. Itu fakta yang pertama yang disampaikan oleh pihak KPK. Kemudian pada 6 Juni 2024, Hasto Kristianto dituduh meminta untuk menenggelamkan HP pegawainya sebelum diperiksa oleh KPK. Ya, karena bulan Juni lalu KPK kan memeriksa Pak Hasto gitu ya. Itu katanya ada proses pegawai hanya Hasto ini menenggelamkan HP dengan alasan supaya tidak ditemukan oleh pihak KPK bukti-bukti atau HP-nya. Dari dua cerita ini gitu ya, KPK seperti kebingungan dan ya kayak gak ngerti dengan apa yang coba mereka sampaikan gitu. Mereka itu bingung sendiri antara cerita dengan tujuan yang coba dicapai, dan bagi saya ini menjadi satu cerita pendek yang menunjukkan kebodohan dan kegaptekan KPK terkait HP. Ya, karena meminta Harun Masiku katanya untuk menenggelamkan HP, itu kan narasi yang coba dibangun supaya apa? Supaya buktinya itu rusak, supaya HP-nya itu rusak dan kemudian tidak bisa dijadikan bukti atau menjadikan Hasto ini sebagai tersangka gitu ya. Kelihatannya itu yang mesti kita pastikan, ada latar belakang dendam, dan dendam itu tentu harus dibalas, apalagi di dalam metafisika politik Jawa yang sangat dimuliakan oleh Jokowi. Kan dia ingin jadi raja Jawa, maka sebagai raja dia tidak boleh dihina, dia tidak boleh dilecehkan. Sementara disertasi Hasto itu secara telak menunjukkan bahwa Jokowi di dalam segala macam aspek kekuasaannya itu mengandung sifat-sifat ambisi dan manipulasi. Dan itu sebetulnya hasil penelitian fenomenologis. Saya terangkan lagi, fenomenologis artinya pertemuan Hasto dengan praktek politik Jokowi itu tubuh ke tubuh, artinya mata ke mata. Dalam semua situasi Hasto mengerti bahwa di dalam tubuh Jokowi ada unsur-unsur tirani. Ya, ini bukan soal pro Hasto atau pro dengan PDI Perjuangan atau anti dengan KPK, enggak gitu. Tapi kita itu berharap satu cerita atau satu bukti yang lebih masuk akal, yang lebih bisa kita terima gitu. Karena kalau cerita-cerita KPK seperti ini, itu kan kayak membodoh-bodohi kita. Itu kayak menentang akal sehat kita gitu. Ya, sehingga ya mungkin banyak orang kemudian jadi terpengaruh atau percaya dengan drama-drama menenggelamkan HP yang dibangun oleh KPK gitu. Tapi ya bagi saya jadi gak masuk akal masa sih. Karena antara cerita dengan tujuannya itu gak nyambung gitu. Kalau tujuannya untuk merusak atau menghilangkan, kan bukan begitu caranya. Lebih masuk akal kalau misalkan KPK bilang handphonenya itu dibakar gitu ya, dimusnahkan atau dihancurkan, ditumbuk, itu lebih masuk akal. Kalau ditenggelamkan ke air. Kalau urusan hukumnya kita serahkan pada penegak hukum, tapi ini alert buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korupsi. Ini harus disikat habis. Karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada yang disampaikan pada 98 waktu reformasi dulu.
Oke teman semuanya, jadi itulah barusan video resminya bisa saya sajikan terkait ditetapkannya tersangka ya oleh KPK yaitu Hasto dan juga apa ya, intinya ya semua itulah teman ya. Jadi teman semuanya bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.